Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ira Syafitri Lestari. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi materi tentang sterilisasi. Seperti kita ketahui secara umum, sterilisasi merupakan suatu cara pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup termasuk bakteri ataupun spora, yang dimana terbagi atas dua cara, secara kimiawi atau secara fisika. Secara kimiawi menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Secara fisika dengan panas atau pengeringan menggunakan oven yang temperaturnya 160 sampai 170 derajat Celcius. Tata nama zat kimia. Germisida atau germisid ialah zat yang dapat membunuh kuman. Bakterisida atau bakteriosid itu zat yang dapat membunuh bakteri. Fungisida atau fungisid itu merupakan suatu zat yang dapat membunuh jamur. Selanjutnya, virusida atau virusid ialah zat yang dapat membunuh virus. Sporosida atau sporosid zat yang dapat membunuh spora. Selanjutnya, bakteriostatik atau bakteristatika, zat yang dapat menghambat pertumbuhannya bakteri namun tidak dapat membunuh bakteri. Lalu fungiostatik atau fungiostatika, zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak dapat membunuh jamur. Virostatika ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari suatu virus namun tidak dapat membunuh virus tersebut. Selanjutnya, disinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati. Misalnya itu pada alat-alat lab seperti yang kita ketahui ada cawan Petri, Erlenmeyer, tabung reaksi, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Disinfektan ini merupakan suatu zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Antiseptik atau sepsis, infeksi, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya suatu infeksi yang tidak toksik terhadap jaringan hidup, sehingga ini dapat digunakan dalam jaringan hidup seperti menghapus kulit yang akan disuntikkan dengan kapas alkohol 70%. Antiseptik ini zat yang digunakan untuk proses antiseptik seperti penggunaan alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Selanjutnya adalah waktu, yang dimana waktu ini merupakan suatu variabel penting atau bagian penting dalam proses destruksi mikroorganisme dengan cara fisika ataupun kimia. Bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu digunakan akan tergantung pada jumlah populasi dari suatu bakteri. Selanjutnya, langkah-langkah ataupun cara-cara dari sterilisasi dan disinfeksi. Yang pertama itu ada pembersihan, mencuci alat-alat lab dengan menggunakan air yang mengalir, lalu menggunakan sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang dimana sinar ultraviolet dalam sinar matahari ini bersifat germisid, yaitu membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Tetapi untuk membunuh sporanya itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita disarankan untuk menjemur pakaian, tempat tidur maupun selimut agar mikroba patogen yang tumbuh tidak dapat tumbuh atau dapat membunuh bakteri. Radiasi dengan sinar X dan gamma sinar ini sering digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi. Contohnya itu seperti alat-alat lab yang terbuat dari plastik. Adapun beberapa contohnya pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat-alat operasi. Selanjutnya adalah proses pendinginan, yang dimana suhu rendah itu menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini sangat baik digunakan untuk dalam pengawetan bahan-bahan makanan. Salah satu contohnya itu misalnya daging, agar tidak terjadinya proses pembusukan pada daging tersebut. Dikarenakan pada suhu rendah ini bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti contohnya Neisseria, gonorrhea, Treponema pallida. Nah, lemari pendingin ini menggunakan suhu kurang lebih minus 20 derajat Celcius
virus sehingga dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Selanjutnya pemanasan. Yang pertama yaitu pemanasan basah menggunakan autoclave. Penggunaan uap air disertai dengan tekanan memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atmosfer. Selanjutnya merebus merupakan teknik disinfeksi termurah dan termudah. Waktunya itu menggunakan sekitar 15 menit setelah airnya mendidih. Sel vegetatif mati dalam waktu kurun sekitar 5-10 menit, tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Selanjutnya pasteurisasi, yakni suatu cara disinfeksi dengan pemanasan pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk dalam suatu anggur tanpa merusak anggur tersebut sehingga anggur tersebut tetap tahan. Selanjutnya pemanasan kering, yaitu yang pertama pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif namun terbatas penggunaannya. Yang kedua oven, untuk alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari katun, pemanasan sampai 170 derajat dalam kurun waktu selama kurang lebih 1 jam atau 140 derajat selama 2 jam. Bila ada bahan dari katun, jangan lebih dari 180 derajat jika suhu belum mencapai 100 derajat. Oven jangan dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan yang terjadi secara mendadak. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba mati. Dan yang terakhir penyaringan atau filtrasi untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak karena adanya pemanasan seperti serum, enzim, ataupun antibiotik. Contoh filter antara lain yaitu filter Seitz terbuat dari asbes, filter Berkevlit dibuat dari diatomea, dan filter Chamberlain dibuat dari porselin. Nah, itulah tadi materi singkat dari saya tentang sterilisasi, yang dimana sterilisasi memiliki beberapa langkah-langkah agar menghilangkan bakteri ataupun mikroba patogen dari suatu benda. Terima kasih karena telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.